Selamat siang teman-teman. Balik lagi di video kali ini. Dimana di video kali ini sedikit berbeda. Video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tugas saya, dimana tugas besar mata kuliah Pancasila diminta untuk membuat sebuah video penjelasan mengenai salah satu yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu berjudul Tantangan Pancasila di Era Globalisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christopher Riko. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana di daerah Keranggan, di mana berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga program studi akuntansi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, di mana pembahasan yang akan saya mulai. Yang pertama yaitu sedikit pembahasan mengenai dasar dari Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara kita, di mana Pancasila ini disahkan dan dibuat oleh PPKI, yaitu pada 18 Agustus 1945, di mana itu satu hari setelah hari kemerdekaan Indonesia. Dan kita ketahui bahwa dari dulu hingga sekarang hal tersebut tidak pernah berubah, dan kita ketahui bersama bahwa dari Pancasila itu sendiri kita mengetahui bahwa Pancasila menjadi pegangan dan juga bisa dibilang ideologi atau pandangan hidup masyarakat Indonesia, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari pun Pancasila tidak boleh ditinggalkan, karena Pancasila tersebut menjadi bisa dibilang pedoman dan pegangan lah dalam sebuah pembangunan bangsa dan negara Indonesia, sehingga nantinya bangsa Indonesia ini tetap berdiri kokoh dan juga mengetahui arah dan jalan keluar dalam memecahkan masalah. Yaitu langsung saja, Pancasila pastinya memiliki tantangan di berbagai sektor. Nah, khususnya yang saya akan bahas di sini yaitu pada era globalisasi, yaitu di mana semua dituntut untuk cepat, semua dituntut untuk efisien, sehingga bisa dibilang berpengaruhlah terhadap Pancasila negara Indonesia ini. Pengaruhnya yaitu di mana atau dampak yang ditimbulkan dari globalisasi ini, yaitu banyak bisa dibilang ada yang tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia, di mana salah satunya yaitu anak-anak muda yang mengikuti gaya berpakaian dan juga gaya hidup dari orang-orang luar. Hal tersebut bisa terjadi karena orang-orang muda tersebut mengikuti sebuah tren yang terjadi yang ada di Indonesia, yaitu melalui media sosial, baik media sosial Instagram, Facebook, YouTube, dan juga lainnya, sehingga orang-orang muda mengikuti hal tersebut. Dan apabila itu terus-terusan terjadi, itu akan mencederai Pancasila sebagai dasar negara kita, karena hal tersebut bisa dibilang bertentangan dengan kehidupan kita di Indonesia. Nah, yang kemudian yang berkaitan dengan hal tersebut, di mana Pancasila memiliki tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus benar-benar mengetahui bahwa Pancasila itu selalu ada dan tidak akan tergantikan sebagai dasar negara kita, sehingga apapun yang terjadi semua harus memandang Pancasila, entah perselisihan atau dan juga yang lainnya, bahwa semuanya itu berkaitan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berkaitan dengan tantangan Pancasila tersebut di era globalisasi ini, saya akan menyebutkan atau
bisa dibilang memberikan satu, dua, atau tiga contoh kasus yang terjadi di Indonesia khususnya belakangan ini yang bisa dibilang memiliki nilai dan dampak yang negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia apabila terus-terusan terjadi. Salah satunya itu saya akan mengambil contoh dari sila ketiga Persatuan Indonesia, di mana di Indonesia ini, di negara kepulauan ini dianggap persatuan Indonesia itu sangat dijunjung, tetapi satu dan lain hal sering sekali terjadi kasus penyelewengan terhadap persatuan Indonesia ini. Nah, contoh yang pertama yaitu mungkin teman-teman mengetahui dan sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahui hal ini. Beberapa waktu lalu terjadi sebuah perselisihan antara organisasi masyarakat dengan bisa dibilang masyarakat atau orang Kristiani yang sedang menjalankan ibadah mereka di suatu rumah, di mana kegiatan tersebut sudah diizinkan oleh RT dan RW setempat, tetapi ada salah satu organisasi masyarakat yang tidak terima apabila kegiatan ibadah tersebut diselenggarakan, sehingga oknum organisasi masyarakat tersebut atau ormas tersebut membuat sebuah keributan dan kericuhan yang mengganggu jalannya ibadah orang-orang Kristiani tersebut. Itu terjadi di daerah Cikarang, tepatnya di mana saya kurang tahu. Yang pasti hal tersebut atau kejadian tersebut di daerah Cikarang. Nah, menurut saya hal tersebut sangat mencederai persatuan Indonesia, karena persatuan Indonesia itu bisa dibilang mencakup keseluruhan yaitu tidak membeda-bedakan satu sama lain, baik itu suku, ras, agama, dan budaya. Nah, untuk potongan videonya saya tampilkan pada berikut ini. Asal ngeberan asal dia amin. Ya, itu tadi video dari kasus yang pertama. Semoga kalian yang belum mengetahui sudah setelah melihat video ini mengetahui bahwa tersebut tidak boleh terjadi, karena kita harus terus hidup berdampingan satu sama lain dan juga memerdekakan siapapun, baik untuk menjalankan ibadah masing-masing sesuai agamanya masing-masing. Nah, kasus yang kedua di sini akan saya sebutkan hanya 3 kasus. Jadi kasus yang kedua ini yaitu terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu, yaitu tahun 2019, tepatnya tanggal 22 Mei, di mana terjadi kerusuhan di daerah Jati Baru, Tanah Abang. Hal tersebut terjadi karena adanya provokasi dari oknum-oknum yang menganggap hasil sebuah pemilihan umum presiden setahun yang lalu itu memiliki kecurangan. Saya sendiri beropini bahwa saya tidak mengetahui apakah hal tersebut benar atau tidak, tapi yang sangat disayangkan di sini yaitu terjadinya kerusuhan karena provokasi dari oknum-oknum tersebut. Sebaiknya apabila kita mengetahui, itu harus benar-benar kita cari tahu dulu sumber beritanya apakah valid atau tidak, sehingga menghindarkan adanya kerusuhan tersebut. Tapi kerusuhan tersebut sudah terjadi dan mau tidak mau hal tersebut menjadi peringatan bagi kita bahwa kerusuhan tersebut bisa dibilang salah satu dari peristiwa yang mencederai persatuan Indonesia, yaitu
sila kita yang ketiga yang ada di dalam Pancasila, yaitu yaitu Persatuan Indonesia. Karena dari kerusuhan tersebut menimbulkan korban jiwa baik meninggal ataupun luka-luka, yang dimana kita seharusnya hidup berdampingan juga, tapi karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kita melukai dan menyakiti satu sama lain. Untuk potongan videonya saya tampilkan berikut ini. Tapi juga aksi massa terjadi ya di Jati Baru, begitu, dimana bisa kita pantau dari tim kami yang sudah ada di sana bahwa di Jati Baru ini ya, bahwa massa di Jati Baru ini juga bahkan membakar dan juga menutup jalan sehingga bentrok dengan aparat. Jika tadi pagi memang pihak kepolisian di area sekitar kita akan... Ya, itu tadi video kedua atau kasus kedua yang bisa dibilang menjadi tantangan Pancasila ya di era globalisasi ini, karena di era globalisasi ini apapun berjalan begitu cepat dan juga informasi-informasi yang beredar itu sangat cepat sampai ke tangan masyarakat. Mau itu valid atau tidak, itu hanya diri kita sendiri yang bisa memilahnya apakah informasi tersebut valid atau tidaknya. Nah, kemudian yang ketiga, kasus yang bisa dibilang mencederai Pancasila juga, yaitu pada sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, yang bisa dibilang setahun atau 2 tahun yang lalu. Itu terjadi kerusuhan juga di daerah Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya, di mana ada oknum-oknum yang melakukan perselisihan dengan orang-orang Papua yang tinggal atau yang berada di sana di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Nah, oknum-oknum ini menganggap orang-orang Papua sebagai ancaman, sehingga orang-orang Papua ini diasingkan, dijauhi, sehingga pada akhirnya orang-orang Papua ini merasa bahwa tidak adanya persatuan di Jawa Timur, khususnya Surabaya ini, sehingga terjadilah selisih paham dan adanya kerusuhan dan juga penyerangan salah satu kawasan di daerah Surabaya sana, sehingga menimbulkan dampak yang dampak negatif, sangat negatif, karena hal tersebut bisa dibilang rasisme ya. Rasisme tersebut sebaiknya tidak boleh dilakukan dan harus dihindarkan sekali, karena hal tersebut dapat bisa dibilang mengganggu kerukunan sama masyarakat Indonesia. Sebaiknya membeda-bedakan baik suku, ras atau agama yang lainnya, karena itu berasal dari diri kita masing-masing. Kita bebas, kita merdeka untuk memilih suku, ras dan juga agama kita masing-masing. Nah, untuk videonya saya tampilkan berikut ini. Ini ormas-ormas datang lah, pas pindah barang. Ormas-ormas pada datang lagi. Itu dia videonya. Saya anggap video tersebut sangat mencederai sila kita ketiga, karena di dalam peristiwa tersebut adanya rasisme dan juga mengkotak-kotakan atau membeda-bedakan, di mana orang Papua dianggap sebagai ancaman dan dianggap tidak boleh untuk tinggal di suatu daerah di Surabaya sana.
dan dianggap sebagai ancaman sehingga timbullah perselisihan. Nah, oke teman-teman, itu dia 3 kasus dan 3 video yang bisa saya share ke kalian, sedikit membagi ilmu dan juga pengetahuan apabila ada teman-teman yang belum mengetahui hal atau kasus tersebut. Dan juga semoga bermanfaat buat kita semua, dan semakin kedepannya itu persatuan kita semakin erat, tidak ada yang namanya lagi rasisme, membeda-bedakan, dan juga perselisihan karena terpecahnya persatuan Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bahas dan saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat siang.